Untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja di wilayah Indonesia, Kemenkes bersama Palang Merah Indonesia melakukan screening kesehatan sekaligus donor darah bagi para pekerja baik dari sektor formal maupun informal. Salah satu pekerja yang mengikuti kegiatan donor darah adalah Ines. Ines merupakan karyawan media yang rutin melakukan kegiatan donor darah. Ia mengaku merasakan manfaat donor darah bagi tubuhnya. Rasain kalau misalkan after donor tuh jadi rasa badannya lebih enteng. Terus habis itu kayak ini aja sih lebih seger sih, maksudnya kayak kan regenerasi darah ya. Jadi ya udah ngerasa lebih enak aja badannya gitu. Dr. Cecep Kurnia, penanggung jawab kegiatan donor darah kali ini mengatakan screening kesehatan dilakukan sebelum kegiatan donor darah. Hal ini agar pendonor mengetahui kondisi kesehatannya, serta bagi penerima donor agar terhindar dari resiko menerima darah yang membawa penyakit menular seperti HIV, hepatitis B, dan TBC. Setelah seseorang dinyatakan memiliki kadar hemoglobin dan berat badan normal, serta lulus screening kesehatan, maka proses donor darah bisa dilaksanakan. Kita ketahui kalau produksi darah itu sebenarnya dirombak nih secara alamiah, itu 3 bulan sekali per 120 hari. Dengan kita melakukan donor darah itu akan mengurangi beban liver kita, beban hati kita untuk bekerja lebih keras. Jadi bisa meregenerasi sel darah merah kita lebih bagus. Jadi membuat badan kita lebih segar, lebih fit gitu. Hal ini juga disetujui oleh Dr. CSPWK, Ketua Bidang Kesehatan PMI Pusat. Ia juga menambahkan regenerasi sel darah ini dapat mencegah anemia. Selain itu, donor darah juga ternyata dapat membantu mengurangi berat badan karena dalam darah yang diambil terdapat kalori di dalamnya. Yang tak kalah penting, donor darah dapat meningkatkan hormon kebahagiaan seperti serotonin saat kita bisa berbagi dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi ada penderita-penderita penyakit tertentu yang memerlukan donor darah secara rutin ya. Jadi bukan hanya pada saat operasi. Selama ini mungkin awam mengira bahwa darah itu hanya pada saat kita operasi sehingga memerlukan darah gitu ya. Tapi ada pasien-pasien penyakit genetik ya yang memerlukan donor darah secara rutin gitu ya. Jadi contohnya penyakit orang-orang atau anak-anak yang menderita hemofili di mana darahnya tidak dapat membeku gitu ya. Nah, ini penyakit genetik itu memerlukan donor darah secara rutin ya. Melakukan donor darah tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga turut membantu kualitas hidup masyarakat yang memang membutuhkan donor darah, baik karena kondisi tertentu ataupun karena penyakit genetik. Aulia Wardani, Nabil Haris, Jakarta.